akan saya lanjutkan dengan materi berikut, masih merupakan bagian dari atau aspek dari kecerdasan emosi, yaitu yang disebut dengan motivasi. Apa itu motivasi? Motif, ya. Saya mengambil beberapa definisi dari sejumlah ahli, ya. Namun intinya motivasi itu adalah daya dorong dari dalam mental. Ada dorongan dari mental untuk bertindak guna mencapai prestasi tertentu atau bahkan untuk menunda kepuasan tertentu. Nah, jadi motivasi itu ada dalam mental, dalam pikiran, ya. Jadi dia bisa berfungsi mendorong individu untuk berbuat sesuatu, untuk mencapai prestasi, tapi bisa sebaliknya mendorong individu untuk menunda sesuatu. Itu. Ini ada teori-teori di sini. Kemudian ada dua jenis motivasi. Satu intrinsik, itu berasal dari dalam diri individu, murni dari dalam dirinya, tanpa adanya rangsangan dari luar, tanpa ada stimulus. Sedangkan yang kedua ekstrinsik, ini motivasi itu datang dari luar, boleh dari orang tua, dari dosen, dari teman, itu. Nah, motivasi intrinsik bagi individu itu merupakan sebuah pencerahan, insight disebut. Pikirannya diterangi, lalu didorong untuk berbuat sesuatu. Itu yang disebut dengan dari dalam diri. Sedangkan yang ekstrinsik itu dari luar. Nah, misalnya adanya hadiah supaya bisa dapat beasiswa, harus angka-angka di UAS atau nilai akhirnya harus tinggi, itu hadiah. Sebaliknya takut dihukum, ada hukuman yang menunggu, kalau nggak beres dihukum, itu pun motivasi, ya. Tetapi dari kedua jenis ini yang paling bagus adalah yang pertama, intrinsik, dorongan yang muncul dari dalam, termasuk belajar dengan kuliah yang saya laksanakan ini. Kalau hanya ekstrinsik, misalnya takut nanti dimarah-marah sama bapak itu, atau harus nilai tinggi supaya nggak malu sama teman, itu hanya dorongan dari luar dan sifatnya sebentar. Selesai didorong, udah berhenti begitu. Nah, ini mungkin ada yang pernah ikut retreat, ya, retreat materi tertentu, nangis-nangis lain segala. Selesai retreat itu atau mau pulang itu semangat, nanti aku buat gini ke orang tua, buat gini. Ya, mungkin seminggu tahan, setelah itu enggak lagi. Nah, kenapa? Itu baru dorongan dari luar. Lain kalau materi dari retreat tadi diinternalisasi, masuk di dalam, diolah sehingga menjadi kebutuhan sendiri. Itu namanya intrinsik. Itu bisa bertahan lama, ya. Makanya materi-materi kuliah ini saya harapkan tidak sekedar menjadi motivasi ekstrinsik, tapi begitu diolah, diinternalisasi istilahnya, sehingga menjadi kepribadian, bagian dari kepribadian. Nah, dia akan menjadi sebuah motivasi intrinsik, ya. Ini tidak banyak penjelasan saya tentang ini. Ini ada sebuah video. When it comes to motivation, there are two basic types. Extrinsic motivation has to do with performance goals where recognition is coming from some kind of outside force. Have you ever rewarded yourself with food? Studied to get the grade? Practiced to get the trophy? Or worked hard for the pay? That's extrinsic motivation, doing it for the stuff.
But we know this stuff only lasts so long, which is why it really only works for simple tasks. Which is where intrinsic motivation comes in. Intrinsic motivation doesn't come from tangible stuff that you can touch and take. Intrinsic motivation has to do with doing stuff because you want to learn a new skill, because you have a thirst for knowledge. But we understand that tapping into intrinsic motivation, especially in an academic setting, can be difficult, but once you do, you will reap the benefits. Here's a few tips. Make connections between subjects and your larger personal goals. Change the way you think. Get rid of the negative and start thinking positive. Instead of thinking, I need to get this grade, think, I want to do better than I did last time. Reflect on your progress. Be proud of what you've already done. When you find a good source of motivation, your work will become more enjoyable, more creative, and higher quality.